Ya, terima kasih, eh, Kristantina. Panggilnya apa nih? Tantina? Chris? Apa Krista, tuh? Bang Krista. Hah? Krista? Krista, iya. Oh, oke, Krista. Belum pernah ketemu soalnya, jadi belum tahu cara manggilnya. Baik ya, kawan-kawan, terima kasih. Kita bertemu kembali di bagian kedua. Tadi sambil lihat-lihat ya siapa yang hadir gitu, ada Pak Partogi juga nih, hadir ya. Baik, eh, salam kenal buat semua teman-teman. Kita akan mulai sesi yang kedua ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami akan memulai diskusi kami di sesi kedua GCLC malam ini. Kami kembali memohon pertolongan-Mu eh, di tengah-tengah kelelahan fisik kami oleh karena seharian beraktivitas. Tuhanlah yang memberikan kami kesegaran dan kemampuan untuk boleh menangkap apa yang akan kami diskusikan, dan biarlah rohmu bekerja melampaui segala kelemahan fisik kami, sehingga Tuhan pertemuan yang sederhana ini dapat menghasilkan kekuatan yang besar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, utamanya menjadi garam dan terang dunia. Kami menyerahkan jam ke depan dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kawan-kawan, teman-teman semua, kakak, abang, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita akan memulai. Saya akan mengajak kita dulu membaca eh, penutup khotbah di bukit ya, dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. Nanti kita baca dulu, nanti kita akan bahas ketika kita eh, membahas materinya. Saya akan bacakan dari sini ya. LAI, saya kebetulan membaca TB 1 ya. Jadi kalau nanti ada perbedaan, eh, supaya tidak terlalu kaget. Dua macam dasar, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini eh, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Silakan Kak Esther, slide yang pertama. Ya, kawan-kawan, saya panggil kawan-kawan saja ya. Eh, Kemarin itu saya sudah menitipkan ke Kak Luse eh, tiga video, ya, tiga video. Saya berharap kita sudah sempat menontonnya, karena dalam pertimbangan saya kalau kita nonton satu-satu di kesempatan ini, barangkali eh, akan makan banyak waktu ya. Jadi lebih baik, saya pikir waktu itu saya kirim aja dulu, nanti silakan kawan-kawan menonton. Barangkali juga sudah pernah kita tonton ya, sudah pernah kita tonton. Ada tiga video. Video pertama itu adalah video klipnya Tulus monokrom. Lalu video kedua itu wawancara Ari Lasso ya, eh, waktu acara Jas Alvin. Lalu yang ketiga itu wawancara Ari Lasso kembali dengan Soleh Solihin ya. Jadi itu tiga video, nanti kita akan diskusikan. Nah, sebelum memulainya, tema kita malam ini tuh ada kata poiesis ya. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang sempat browsing-browsing ya. Ya,
apakah ada yang browsing-browsing apa sih itu poiesis gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ada nanti diskusinya juga bisa semakin dalam ya. Kalau kalian sempat browsing, maka kata itu muncul di berbagai topik ya. Di arsitek ada, di politik ada, gitu ya. Di sosiologi ada, gitu. Nah, di teologi mungkin kalaupun kawan-kawan browsing, mungkin tulisan saya yang muncul nanti. Gitu. Saya dengan Kak Esther ya. Ada satu tulisan kami yang eh, bukan satu sih, ada beberapa ya yang membahas itu ya. Baik, slide kedua. Nah, kita akan mereview sedikit poin-poin yang sudah kita diskusikan pada pertemuan lalu. Yang pertama itu eh, efek nostalgia ya. Jadi dalam penelitian empiris yang kita diskusikan pertemuan pertama itu nostalgia itu efeknya bisa positif, bisa negatif. Namun dari sejumlah penelitian empiris itu efek positifnya jauh lebih menonjol. Nah, itu pertama. Jadi bukan berarti kita mengabaikan ada negatif, tetapi dalam sejumlah penelitian efek positifnya itu jauh lebih menonjol dan efek positifnya itu berbagai hal sudah kita diskusikan kemarin. Lalu yang kedua, kapan nostalgia itu muncul? Maka jawabannya adalah pada saat menghadapi krisis. Nah, krisis itu umum apa namanya macam-macam ya, macam-macam ya. Bisa penyakit, ya bisa karena ya masalah karir, ada macam-macam lah ya, atau kehilangan orang yang dicintai gitu. Dan objek dari nostalgia itu ada dua, yang paling utama pertama itu adalah person, ya. Jadi sosok pribadi. Lalu yang kedua itu adalah peristiwa, ya, peristiwa penting. Nah, salah satu yang menarik ternyata peristiwa masa kecil itu seringkali muncul di dalam kita tengah menghadapi krisis gitu ya. Saya nggak tahu apakah kita eh, pernah mengalaminya, ya. Tetapi nanti kita lihat di tayangan itu kelihatan jelas ya. Eh, eh, Ketika mengalami krisis, yang diingat itu person, lalu peristiwa-peristiwa, lalu berkaitan dengan masa kecil gitu. Jadi, nah entah bagaimana ya mungkin nanti Kak Esther bisa mengelaborasinya ya, childhood memory ya, kenapa bisa begitu ya, tapi itulah dalam penelitian empiris begitu ya. Karena itu kemarin kita memberikan penjelasan penting dalam bagian ini adalah tentang parenting ya, karena memang nanti ujungnya akan mengingat masa kecil. Nah, di situ sosok orang tua itu menjadi sangat sentral. Lalu eh, nostalgia itu adalah semacam amunisi ya, kita analogikan kemarin seperti itu ya. Semacam amunisi yang tersimpan di dalam diri manusia. Ada juga yang menyebutnya inner resource ya di dalam diri kita. Jadi dia semacam amunisi. Nah, dia memiliki eh, potensi kekuatan yang sangat besar bila kemudian distimulasi dengan tepat, gitu ya, dengan efektif. Nah, stimulasinya itu tentu nanti kita diskusikan lebih panjang itu di pertemuan ketiga. Tapi stimulasi itu bisa oleh kita sendiri maupun juga orang lain. Jadi kita juga bisa melatih diri kita untuk menstimulasi amunisi yang sudah ada gitu ya dalam diri kita. Nah, itu kira-kira poin-poin penting yang saya kira perlu kita ingat kembali sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Next. Nah, sekarang kawan-kawan saya ingin kita agak lebih interaktif ya. Kita lebih interaktif. Eh, Nah, di antara kalian mungkin ya di tengah-tengah kesibukan sudah sempat menontonnya. Nah, lalu kita lihat itu video klipnya tentang apa ya? Silakan dulu siapa yang mau kasih komen. Video klipnya lagu itu tentang apa ya? Kita kita lihat ya. Silakan. Ayo silakan Mungkin kawan-kawan. mungkin kalau dari saya, Bang, Ya, Sari ya, Sari. Silakan. iya Sari, Bang.
Yang saya tahu sih ini lagu tentang mengenang masa lalu ya, dan sering juga dipakai orang untuk apa? Untuk Oke. mengingatkan kita tentang orang-orang yang berharga di hidup kita di masa lalu. Kalau itu yang saya tahu. Sempat nonton klipnya nggak, Sari? Sering. Oh, sering ya. Ya, jadi tadi itu ada di apa di komen juga di chat room oleh siapa tuh si sorry ini Nela ya Nela. Jadi kisah tulus mengingatkan momen dia dengan ibunya ya. Jadi kita lihat ya, itu tentang ibunya ya, eh, di klipnya ya. Nah, kalau kita lihat syairnya ya, kira-kira apa yang bisa kita maknai ya? Eh, adakah di antara kita yang coba mau memaknai syair ini berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Hmm. Ya, Tiffany juga ngomong tentang ya, eh, ini ada foto hitam putih ya. Jadi kemungkinan besar foto ini ada di saya bayangan saya gitu ya, bayangan saya eh, ada seorang anak muda kos gitu ya, kos-kosan gitu. Lalu dia mengalami suatu peristiwa, lalu ketika pulang ke kos, ya ini imajinasi saya saja ya. Ya, mungkin perlu kita tanya penciptanya gitu. Lalu ketika dia pulang ke kos, dia lihat foto ibunya hitam putih gitu. Nah, foto itu ternyata membawa dia ke masa kecil kan. Nah, lalu dia ingatlah, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu gitu. Nah, jadi foto itu dalam hal ini kira-kira berperan sebagai apa ya kira kawan-kawan? Trigger, wah betul. Ya, ya. Jadi dia sebagai trigger, stimulan gitu foto itu ya. Jadi foto itu ya setelah kita lihat nanti, kita lihat syair ini ternyata bisa menerawang kemana-mana dan tidak hanya bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ingatan peristiwa. Tetapi kalau kita lihat ya, syair kedua itu, aku coba ingat wangi rumah. Jadi ternyata stimulan itu juga bisa membawa kita kepada wewangian gitu. Ya, nanti kita lihat kalau kita lihat perhatikan Ari Lasso juga mirip ya. Ya, tentu mereka ini nggak nggak saling ketemu ya waktu menciptakan. Jadi demikian juga nggak ketemu dengan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan sebuah fakta bahwa memang teori-teori itu memang eh, mendapat dukungan dari syair ini. Ya. Jadi lembar alinea kedua itu dia katakan lembar foto hitam putih aku coba wangi rumah di sore itu gitu. Lalu dia ingat kue coklat, lalu balon gitu ya. Nah, akhirnya ingatan itu membawa apa? Dia membawa ketenangan kan. Maka muncullah syair berikutnya kan. Dia akhirnya eh, emosi positifnya keluar kan, gitu. Jadi dia akhirnya ya tentu syair yang kuning itu adalah doa, ya. Entah apa yang terjadi dalam dirinya, mungkin dia baru ada persoalan yang berat, tapi di tengah-tengah peristiwa itu muncul sebuah eh, apa namanya benda nostalgia yaitu foto. Lalu setelah dia tertrigger ya terstimulan, muncul emosi positif kan. Ya, tadinya mungkin marah ataupun bagaimana akhirnya dia kukirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku gitu. Nah, demikian seterusnya. Jadi itu sebagai satu gambaran kekuatan eh, nostalgia yang di-trigger oleh foto. Lanjut. Nah, ini juga sudah nonton. Ini sudah lama ya. Krisisnya apa, kawan-kawan? Krisisnya apa di sini, di peristiwa ini? Kalau sempat nonton.
Kalau tadi krisisnya kita nggak tahu ya, waktu tulis tadi kita nggak tahu krisisnya apa bentuknya, tetapi di sini ada bentuknya kan. Apa itu krisisnya? Boleh lewat chat. Perjalanan karir, lebih spesifik di yang kuning itu ada salah jalan tuh. Salah jalan itu kira-kira apa itu? Drugs, ya betul ya. Root, eh, ya dia drugs ya. Jadi dia kalau kita baca tulisan-tulisan yang lain, ya narkoba gitu ya. Jadi dia telah 13 kali direhab dan tidak berhasil gitu. Ya, saya tidak ingin terlalu membesar-besarkan kekuatan nostalgia ya masa kecil, tetapi eh, fakta membuktikan gitu ya. eh, Ingatan akan masa lalu itu membuat dia keluar. Itu kan jelas dari kesaksian dia kan. Ya ketika ditanya, dia bilang masa kecil yang sangat indah lah ya. Ini saya apa ketik ketik langsung apa yang dia katakan. Dalam keterbatasan gitu, saya tinggal di desa, kemudian pindah di Surabaya. Jadi masa kecil indah tidak selamanya penuh dengan kemewahan, gitu ya. Juga kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja katanya. Tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup bahagia. Itu mungkin mempunyai memori ya, yang tertanam kuat sehingga ketika saya salah jalan, nah salah jalan di krisis dalam hidup, ya di awal karir dulu, itu saya mempunyai panggilan yang sangat kuat untuk kembali meraih kebahagiaan itu gitu. Jadi sekali lagi tanpa ingin mengatakan bahwa rehab itu sangat penting dalam hidup Ari Lasso, tapi paling tidak dalam kesaksian itu rehab itu nggak jalan gitu. Tetapi entah bagaimana gitu ya, nostalgia masa kecilnya terstimulasi. Lalu dia personifikasi nostalgia itu seperti jadi itu yang memanggil-manggil saya. Jadi yang manggil saya itulah masa kecil yang indah itu gitu. Nah, untuk itulah yang membuat dia akhirnya comeback gitu. Ya, jadi masa kecil yang indah itu yang buat dia comeback. Jadi, nah di sini juga terbukti kan kawan-kawan tadi kesimpulan-kesimpulan kita tadi bahwa nostalgia itu sangat powerful gitu. Ya, kalau distimulasi dengan tepat gitu. Eh, Sayangnya tidak terlalu elaborasi ya stimulannya apa di sini. Ya. Tapi kelihatannya dia menstimulasi dirinya sendiri gitu ya. Ya, entah entah apa ya, nggak terlalu jelas ya. Benda nostalgiknya nggak terlalu jelas ya. Lalu eh, yang ketiga, slide yang selanjutnya. Nah, ini. Ini krisisnya apa, kawan-kawan? Saya nggak tahu nih berapa tahun kemudian, mungkin sekitar belasan tahun kemudian ya. Mungkin lebih kali ya, 20-an tahun kali ya. Cancer, betul. Nah, kalau kalian baca kisahnya itu cancernya sangat berat gitu. Ya, berat. Lalu, nah itu krisisnya. Lalu ketika ditanya gitu ya, ketika dia dalam keterpurukan itu, apa yang terlintas dalam pikiran gitu. Gitu. Nah, dia sebut lagi masa kecil. Jadi paling tidak dalam kisah Ari Lasso ini, ya tentu kita tidak sedang belajar berguru dari Ari Lasso. Kita sedang melihat fenomena teori yang sudah kita bahas minggu lalu gitu ya di dalam uh, kehidupan orang yang dekat dengan kita ya, yang kita tahu sendiri public figure gitu ya. Jadi ketika dia mengalami krisis itu, nah yang diingat itu masa kecil lagi ya. Jadi ketika dia terpuruk ya, uh, apa maut itu sedang mengintai kira-kira gitu ya. Lalu rasa sakit yang begitu berat gitu ya. Kalau kita lihat itu rasa sakit kemonya juga sangat berat gitu ya. Eh,
Yang dihadirkan itu masa kecil gitu. Masa kecil yang indah yang gue hadirkan. Nah, itu yang menolong dia. Masa remaja. Nah, termasuk masa remaja ya, yang indah ya. Nah, sering gua miring ke kiri, ingat saya, gua pulang sekolah gitu. Nah, ini ya, jadi peristiwa ya. Tadi orang tua, ingat orang tua gitu ya. Lalu dia ingat aroma ruang tamu rumah gua di desa dulu gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi sama kayak lagu monokrom tadi kan. Jadi mengingat masa lalu itu, masa kecil itu bisa juga membawa kita kepada wangi-wangian gitu ya. Itu makanya minggu depan kita ngelihat bahwa stimulannya itu bisa wangi-wangian juga gitu. Gitu. Stimulannya bisa makanan ya bisa gitu ya. Dan nggak selalu makan-makan yang harus mahal gitu. Jadi makanan kecil bisa membawa kita kepada peristiwa yang sangat. Nah, ya, ya sebagai orang tua kita udah mulai bisa melihat ya bagaimana kita merekayasa nostalgia pada anak-anak kita, lalu nanti bagaimana kita bisa melatih, menstimulasi ya, eh, bukan hanya melatih tapi bisa menstimulasi ketika ketika dia masih bersama dengan kita mengalami krisis, ya, itu bisa kita hadirkan kembali ya. Dan katanya secara spiritual ternyata itu baik, katanya bikin tenang ya. Jadi kalau teori kita kemarin ya itu kekuatan ya, ketika dia terpuruk, putus asa, sakit yang luar biasa, ingatan masa kecil itu membuat dia tenang dan kuat. Next. Nah, sekarang kita dengarkan dulu Kak Esther tentang child memory. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Semoga suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Ya, tadi Bang Prita tuh udah kasih semacam fenomena. Kebetulan tokohnya kita kenal ya. Semoga sih teman-teman kenal ya Ari Lasso. Maksudnya bukan kenalan Alumas kayak gitu ya. Tapi emang tahulah gitu ya. Kemudian dari lagunya Tulus tadi Monokrom juga gitu. Oh iya. Nah, teman-teman, tadi soal lagu, saya mungkin mau nambahin sedikit ya, bahwa lagu yang tadi dibahas, itu lagu itu bukan karena kebetulan nemu gitu ya. Ini kayaknya lucu nih lagunya Tulus. Enggak ya teman-teman, lagu itu diperoleh dari hasil research. Jadi itu research empirisnya psikologi. Waktu saya dan tim mahasiswa, dan juga ada dosen juga, untuk melihat trigger apa saja yang bisa memancing supaya orang punya memori nostalgic dan juga emosi serta ada efek motivasinya. Kami mensurvei cukup banyak lagu dan bahkan kami melakukan studi eksperimen dalam setting, ada yang online dan ada juga di dalam ruangan, jadi setting laboratorium. Dan salah satu lagu yang dari hasil research yang ditemukan adalah lagu monokrom untuk anak muda ya. Jadi untuk kelompok usia emerging adulthood 21 sampai 30-an gitu ya, itu lagu monokrom. Ada lagu yang lain, misalnya lagu First Love dari Nicky Costa itu untuk orang sepanjang usia. Jadi usia 18 sampai tak terbatas 70-an tahun. Survei kami dan riset kami menunjukkan bahwa lagu First Love merupakan lagu yang dianggap mampu membangkitkan memori nostalgia. Nanti ada lagi yang lain-lainnya. Nah, kenapa sih childhood memories itu powerful? Di dalam jurnal-jurnal atau research ilmiah yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Sadie Kiddes, Will Scott, dan juga Routledge, itu mereka mengatakan bahwa persona nostalgia dan di dalamnya itu ada childhood memories termasuk yang powerful. Yang pertama tuh karena hipotesis yang sudah terbukti dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh Sedikides dan rekan-rekannya, termasuk oleh mahasiswa Sedikides yang tempoh hari juga pernah saya kontak, itu mengatakan bahwa orang yang menikmati kenangan nostalgik berarti menganggap hidup mereka itu berwarna. Nah, yang dimaksud dengan menikmati kenangan nostalgik, menurut survei dan hasil studinya dia, itu lumayan banyak kenangannya itu seputar masa kanak-kanak. Bahkan mahasiswa yang sekarang juga calon profesor ya, dari Sedikides dan Will Scott yang bernama Hepper, itu tuh beliau juga sudah membuat kategorisasi memori nostalgik yang baik begitu.
Jadi ada rankingnya sebenarnya. Nah, memori kanak-kanak ini termasuk tiga ranking besar. Jadi ada masa kanak-kanak, masa muda, termasuk remaja, masa lalu, masa lampau, dan juga keluarga dan sebagainya. Tapi yang anak-anak lumayan besar ya. Dan itu juga ada pembuktian secara neuroscience. Nah, kemudian yang kedua, meaning in life. Bahwa uh, childhood memories itu bukan dalam hal ini bukan sebagai nostalgia apa memori nostalgia bukan sekedar mengingat kenangan nostalgia tapi mendapatkan meaning in life. Jadi ketika kayak tadi deh contoh Ari Lasso gitu ya. Bagaimana ketika dia mengingat kembali kenangan masa kanak-kanaknya gitu ya. Bahkan bahkan ini Ari Lasso ini sebenarnya cukup kompleks ya. Jadi waktu dia bisa mengingat kenangan masa kanak-kanaknya dan remajanya itu bukan cuman image karena otak manusia itu sebenarnya lebih mudah untuk memunculkan image gitu. Tetapi dia ini lumayan kompleks karena di struktur di otaknya itu memorinya tuh juga muncul bau-bauan gitu. Jadi itu kalau tidak sangat berkesan dan berkesan itu tuh berarti menurut hipotesisnya sekali lagi ya dari Serikides dan Wilscott itu tuh karena memang ada meaning in life-nya. Makanya tadi dia bilang kan ingat yang indah-indah, kemudian di saat dia mengalami krisis akibat pengguna narkobanya, terpuruk karena karir di Dewa 19-nya akhirnya nggak bagus karena penggunaan obatnya gitu ya, narkobanya, itu kembali yang dia ingat adalah masa kanak-kanaknya. Berarti kenangan pada saat masa kanak-kanak itu sangat kuat menempel dan itu memberikan makna yang mendalam buat dirinya. Dan yang ketiga, yang ini juga sangat penting sebenarnya menurut saya, karena childhood memories is a personal nostalgia. Jadi, yang dimaksud dianggap itu sebagai personal nostalgia dalam hal ini bukan hanya karena sebagai kenangannya aja, tetapi ada orangnya di situ. Jadi itu yang penting. Ketika kita membayangkan atau mengingat kembali childhood memories, itu termasuk contoh dari kisah Ari Lasso dan juga subjek penelitian yang kami temui begitu ya. Itu yang dia ingat adalah betul masa kanak-kanak waktu itu, tetapi penggambaran atau image tentang orang yang buat dia berkesan itu yang paling kuat muncul berserta dengan relasinya sehingga menimbulkan meaning in life yang powerful gitu. Nah, itu justru yang membuat kenapa ini jadi sangat uh, punya efek yang besar. Ditambah masa kanak-kanak merupakan masa yang murni polos kayak nggak ada beban sehingga aktivitas kala itu interaksi kita kala kita kecil dengan orang yang signifikan itu memberikan rasa attachment yang kuat. Attachment adalah ikatan emosional ya. Jadi ada ikatan emosional yang baik terhadap figur attachment. Biasanya kalau masa kanak-kanak, figur attachment atau caregiver yang signifikan itu adalah orang tua. Makanya momen anak, kalau teman-teman masih ingat dulu ya, siapa yang masih bisa ingat masa kanak-kanak teman-teman deh, usia mungkin kalau 2 tahun jarang yang masih ingat ya. Tapi saya pernah mencoba trace sampai ke umur 2 tahun dan berhasil, cuman agak lama ya. Karena mesti di-trigger dengan foto dan saya mesti mewawancara ayah saya karena tinggal ayah saya yang hidup gitu. Nah itu akhirnya saya baru ingat, oh iya saya ternyata bandelnya minta ampun gitu ya. Dan menyenangkan tapi karena akhirnya banyak orang yang merhatiin saya gitu ya, karena mungkin agak nakal. Nah apa namanya? Dan itu tuh saya jadi ingat, oh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu tuh membuat saya jadi lebih menghargai diri sendiri, merasa menghargai orang lain. Saya merasa bahwa saya masih punya arti buat orang lain jadi punya arti buat saya gitu. Dan saya semakin bersemangat untuk memberikan attachment yang lebih kuat buat anak saya sendiri akhirnya karena saya ingin nanti di masa depan mereka juga punya kenangan yang berharga yang menurut saya itu adalah warisan salah satu warisan buat mereka juga gitu. Mungkin saya tidak punya banyak harta tetapi saya akan memberikan nostalgia buat anak saya sehingga nanti kalau dia dewasa dia menghadapi satu tantangan krisis gitu ya dia sudah punya amunisi tadi ya Bang Prita bilang gitu. Nah, attachment tuh penting banget. Kalau teman-teman sadar tentang nostalgia, maka teman-teman yang barangkali sudah menjadi orang tua atau coming soon to be a mom or
ayah gitu ya, teman-teman akan menginvestasikan kualitas waktu dan interaksi teman-teman dengan anak-anak teman-teman. Karena itu nanti akan jadi nostalgia buat mereka. Selain nostalgia, itu akan menjadi attachment. Jadi gimana cara ngeceknya bahwa saya anak saya dengan saya punya attachment yang baik. Ketika dia merasa paling nyaman, dia yang dia bayangkan siapa. Ketika dia merasa kurang nyaman dan merasa ada krisis tertekan, siapa yang dia bayangkan untuk dia berharap mendapatkan kenyamanan. Nah, biasanya orangnya sama, yaitu orang yang nostalgic. Maka jadilah orang yang nostalgic buat orang-orang terdekat kita. Nah, secara kesimpulan di bawah, bahwa childhood memories itu menjadi triggering nostalgia yang efektif. Nih dia, karena ketika dia diingatkan kembali masa kanak-kanaknya, itu akan membangkitkan rasa social connectedness-nya. Dia merasa terhubung dengan orang lain, sehingga itu tuh efeknya besar ya kalau merasa terhubung ya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Dan itu penting banget, terutama orang-orang yang sedang menghadapi krisis. Biasanya dia akan terasing dengan orang lain, dengan dunianya, bahkan dengan dirinya sendiri, alias loneliness. Justru dengan dia mengingat ini, dia akan merasa terhubung dan sehingga orang akan sadar, orang itu akan sadar bahwa gue nggak sendirian nih. Dan efek nanti menjadi self continuity. Dia merasa bahwa oh oke, life must be go on gitu ya. Sehingga dia akan terus growing ya, bertumbuh untuk melanjutkan hidupnya. Nah, itu kenapa childhood memories itu begitu powerful. Lanjut ya, Bang Pelita. Ya, jadi, nah ini semacam ilustrasi saja ya, nostalgia historis dan nostalgia personal sama-sama merupakan amunisi dalam diri manusia. Namun seperti yang sudah kita banyak diskusikan pada minggu lalu, nah personal nostalgia kekuatannya itu lebih besar. Next. Nah, ini yang kita lihat kemarin ya. Kalau kita lihat gambar di atas itu, nostalgia personal atau personal nostalgia lah yang distimulasi dengan tepat adalah kunci pemulihan 7 murid. Ya, kalau kita ingat kemarin, jadi Yesus, Tuhan Yesus itu menstimulasi ya peristiwa yang mereka alami ketika Tuhan Yesus memecah 5 roti 2 ikan ya kepada 5.000 orang lebih dan sisa 12 bakul. Dan peristiwa itu mengingatkan mereka betapa Tuhan Yesus yang mereka ikuti itu berkuasa ya atas eh, apa namanya apapun gitu. Nah, itu membuat mereka malu gitu. Itu makanya semua diam katanya kan. Kalau kita baca kemarin semua diam. Nah, mereka rasa malu karena mereka sedang khawatir tentang masa depan. Ketika diingatkan kembali peristiwa itu mereka merasa malu gitu. Padahal Yesus nggak ngomong apa-apa gitu. Nah, akhirnya terjadilah pembaharuan komitmen kan. Waktu kita baca kemarin di Yohanes ketika Petrus digambarkan tentang kematiannya, dia tidak mundur, bahkan dia tetap mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Gitu. Jadi personal nostalgia distimulasi oleh ikan dan roti. Lalu personal nostalgia tentang Allah lah kunci kekuatan Yosua. Ya, itu yang kemarin kita lihat. Lalu yang ketiga, nostalgia personal atau ya personal nostalgia tentang Allah pula yang menjadi kunci keberhasilan hidup orang Yahudi pada zaman Yosua. Kalau kita lihat di penutupnya, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Allah. Nah, gitu ya. Jadi mereka punya personal nostalgia tentang Allah, gitu. Itulah yang menguatkan mereka. Lalu yang terakhir nostalgia nostalgia tentang Allah pula lah, yaitu gambar yang di sebelah kanan itu yang hendak dihadirkan oleh Yosua bagi generasi selanjutnya dengan sebuah batu besar gitu. Jadi kelihatan apa namanya peran daripada nostalgia dalam memberikan efek positif bagi berbagai pihak yang ada di dua teks Alkitab yang kita baca, kita ulas di pertemuan yang lalu. Lanjut.
Ini adalah gambar, nanti kita akan ulang gambar ini ya. Oh, ini urutannya agak berubah rupanya. Sorry. Jadi eh, gambar pertama sebenarnya yang di bawah. Tadi Kak Esther saya suruh ngedit, lalu urutannya dia ubah karena dia anggap lebih bagus gitu ya. Padahal, jadi gambar pertama sebenarnya yang di bawah itu ya. Eh, Kalau di dalam tafsiran dikatakan Yesus mengajar dengan verbal, lalu itu di Matius pasal eh, 5 sampai 7 ya, khotbah di bukit. Lalu setelah itu pasal 8 sampai 9 itu Yesus mengajar murid-murid dengan contoh. Itu makanya di pasal nanti kan akan kita lihat ya. Eh, Pasal 8 sampai pasal 9 itu Yesus mengajar murid-murid dengan melakukan penyembuhan-penyembuhan, menolong orang yang susah, menolong orang yang tertindas, teraniaya, teralienasi gitu ya. Ya, ya yang sakit ya. Sakit di situ bukan hanya fisik kan. Kalau dia lumpuh, ya, dia sakit perdarahan, perempuan sakit perdarahan, ya itu efeknya sangat besar ya, sosial, ekonomi semua di situ. Sehingga ketika Yesus menyembuhkannya, maka bukan hanya fisiknya, tetapi juga berbagai. Nah, itulah yang diberikan Yesus lakukan dalam pemuritannya. Lalu yang terakhir di pasal 10, Yesus eh, menyuruh ya, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Nah, itu pergi melakukan apa yang sudah diajarkan melalui perkataan maupun juga perbuatan. Ya, contoh nyata. Jadi yang gambar sebelah kiri itu sebenarnya Yesus mengajar dengan contoh perbuatan gitu. Nah, gambar yang ketiga yang di atas itulah eh, yang akan menjadi kunci penting. Ya. Lalu kalau kita lihat di situ, kalau kalian baca ya, Yesus menyuruh mereka dan tidak boleh membawa apa-apa. Nah itu kalau kita baca nanti di pasal 10 itu ya, ya nggak boleh bawa apa-apa. Next. Nah ini adalah teks yang kita baca tadi ya, penutup khotbah di bukit. Jadi teks ini dipahami sebagai penutup dan kesimpulan khotbah di bukit. Jadi kalau teks itu ya, tadi kan saya sedikit berhenti membacanya karena eh, apa namanya bisa di Hmm. oh, sulit ya. Oh iya, ini bahasa Yunani banget Eh, ya. em, Ada nggak bisa slide yang lain sih. Mau. sorry nggak usah. Eh, saya nggak bisa. Eh, ada warnanya harusnya sebenarnya kemarin, tapi di edit jadi warnanya hilang. Bentar, Nah, bentar. gimana caranya? Bentar, saya stop dulu deh. Saya cari ya. Nggak usah di stop. Wis, dekat dulu. Jadi nggak usah dibalikin lagi. Jangan, jangan di stop. Hmm. Saya tunggu sebentar. Nah, jadi kawan-kawan, di situ kalau kita lihat ya, eh, ya saya mohon maaf ya karena aksara sebenarnya ada warnanya, tapi karena hilang warnanya, jadi saya sulit jelaskannya. Itu ada logus itu ya, mutus logus itu perkataan-perkataan ya, Ini yang lebih gelap itu ya. ini warnanya. Jadi eh, ya orang yang mendengar dan ya orang yang mendengar ya perkataan-perkataanku, perkataan-perkataan tus logus itu di situ ya, dan kai maaf ya, maaf sekali lagi saya mohon maaf karena warnanya nggak kelihatan. Saya sorry gimana caranya ya teman-teman karena sulit, nggak bisa, ini nggak bisa, nggak kelihatan ya. Ini ya, jadi ini bacanya ini poie. Nah inilah eh, asal dari poiesis tadi ya. Oh, itu ya. Ya, Sebentar, sini aku ya garis. poiei ya. Hmm. Ini ya, Bang. Hmm, Oh, oke. ya. Jadi perkataan-perkataanku ini tus logus itu ya, tus logus ya, tus logus Oh, salah. Oke. This one. ya.
perkataan-perkataanku ini, lalu dan poiei, oh ya, poiei itu diterjemahkan oleh LAI itu melakukannya, ya. Poiei autus itu melakukannya. Hmm. Lalu orang yang mendengarkan saja dan tidak melakukannya itu diidentikan dengan orang yang ya tidak bijaksana atau orang bodoh. Nah, efek dari dua jenis tipe manusia ini itu apa? Yang pertama, ketika ada krisis datang, ya digambarkan melalui peristiwa banjir, eh, hujan, angin, ya. Yang pertama itu yang mendengar dan melakukannya, ya, yang poiei tadi, ya, poiei itu tidak rubuh. Nah, saya menggambarkan ini sebagai sebuah krisis dalam hidup. Nah, jadi kawan-kawan, kalau ditanya ya, ketika krisis datang, lalu orang yang kuat menghadapi krisis, itu kuncinya adalah poiei. Ya, nanti itu menjadi poiesis. Ya, itu asal katanya dari poiesis. Poiei. Nah, pertanyaannya, teman-teman pernah nggak memikirkan ini? Apa sih hubungan antara melakukan dengan kekuatan dalam menghadapi krisis? Ada nggak yang mencoba kasih komentar? Apa sih hubungan antara poiei, ya, melakukan, ya, apa namanya, perkataan-perkataan eh, Tuhan Yesus, ya, poiein ton logon, ya, tu Kristu, perkataan-perkataan Kristus. Ada nggak kawan-kawan yang eh, pernah kepikiran gitu? Apa sih hubungan antara melakukan dan kekuatan menghadapi krisis? Boleh di chat. Mungkin kalau teman-teman baca buku tafsiran, mungkin belum ada tafsiran seperti itu. Ya, Bingung kayaknya. apa hubungan? Ini kan teks ini sering kita baca ya, tapi pernah kita kepikiran apa sih hubungan antara melakukan dan kekuatan dalam menghadapi krisis? Silakan kawan-kawan, saya ingin mendapat respon dulu. Ini pasti nostalgia ini ya, pasti nostalgia. Betul, pasti nostalgia ini. Tapi gimana cara menjelaskannya ini nostalgia? Wah, ini kayaknya lagi berpikir semua ini, Kak. Saat, ya, terima kasih udah ada yang komen. Wah, saya senang. Saat seseorang melakukan perkataan-perkataan Yesus, ya, maka dia mengalami, wah, Pengalaman. Nanti dia nostalgic. iya, iya, iya. Masuk akal sih. Siapa nih namanya? Tiffany. Ya, Tiffany. Lalu Unitas seperti trial and error. Bisa Bang, belajar dari kesalahan. Iya, iya, iya. oke. Menarik sih dua-duanya. Ya, ada lagi, dengan melakukan firman Tuhan, kita memiliki, Personal nostalgia. nah, ini Sari ya kemarin, tadi ya. Tapi gimana tuh Sari? Gimana cara menghubungkannya gitu? Melakukan, lalu punya personal nostalgia, gimana tuh menghubungkannya ya? Tuh Desi nambahin. Kalau Mbak Desi, melakukan membangun harapan. harapan gitu ya. Hmm. Hmm. Saya sebenarnya waktu 50 tahun perkantas saya nulis sebenarnya.
saya merefleksikan teks ini dengan, kalau teman-teman baca di buku 50 tahun perkantas itu, saya merefleksikan dengan proyek ketaatan. Ya. Dulu saya pahami proyek ketaatan itu hanya sekedar mempraktekkan gitu. Tapi belakangan saya pahami itu supaya kita memiliki personal nostalgia. Jadi tujuan melakukan itu bukan menolong Tuhan gitu. Tujuan kita melayani itu kan bukan menolong Tuhan gitu. Tapi nah, gitu ya. Ketika kita melakukan, kita membangun harapan. Kita melakukan harapan. Oke, terima kasih atas eh, responsnya. Sekarang kita lanjut. Oke, ini pertanyaan tadi ya. Sekarang next. Nah, saya mengajak kita sebentar balik ke era Aristoteles ya, mungkin 300 tahun sebelum Yesus ya. Jadi di poin kedua itu ya, menurut Aristoteles ya, ada 3 cara hidup yang akan menghasilkan pengetahuan. Yaitu makanya three ways to know katanya. Ya, cara hidup. Yang pertama cara hidup teoria, yang kedua cara hidup praksis, dan yang terakhir itu cara hidup poiesis. Jadi ketiga-tiganya itu adalah cara hidup gitu. Nah, saya nggak akan menjelaskan teoria praksis ya, eh, kawan-kawan. Ya, tetapi bagi masyarakat Yunani, ya cara hidup yang paling baik itu sebenarnya teoria, gitu. Teoria itu dekat dengan theos. Kalau kita teori, nah, teori, gitu. Dan dalam satu buku Thomas Groom dia mengatakan ini bahkan menjadi filsafat yang mempengaruhi pola pendidikan Barat. Nah, dia katakan begitu. Ya, tentu kita nggak akan bahasnya, tetapi dari ketiga itu, Yesus dalam pengajarannya ya, menggunakan kata praksis di Matius itu hanya sekali, tetapi poiesis banyak sekali, gitu. Ya, Yesus yang sebagai manusia dia hidup di era Helenisasi, Helenisme, ya, di mana kebudayaan Yunani begitu kuat. Tentu dia tahu ketiga cara hidup ini. Tetapi dia justru pakai cara hidup yang ketiga yaitu poiesis. Nah, tadi poieo tadi kan. Ya, poieo melakukan. Ya. Jadi poiesis ini bisa dimaknai sebagai kehidupan produktif. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi cara hidup poiesis tadi, Tuhan Yesus ngomong poiei, itu bukan sekedar aktivitas, tetapi adalah cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, mengetahui siapa? Mengetahui dirinya kan. Barang siapa yang mendengar melakukan perkataanku ini, dia laksana orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Nah, ketika Kristus datang, dia kuat. Kenapa dia kuat? Karena dari melakukan itu dia menghasilkan sesuatu dari poiesis itu, yaitu apa? Pengenalan. Nah, pengenalan tentang satu person, yaitu Kristus. Next. Nah, ini ada teori ya, teori count of experience, Edgar Dale. Ya, ada nggak teman-teman yang dari eh, ada guru nggak di sini? Ini kan teori apa media pembelajaran. Nah, saya ingin membaca ya kalimat Yesus tadi dari sebuah teori Edgar Dale. Gitu. Ini membacanya gimana tuh? Bagi ada yang guru boleh pendidik. Judulnya namanya kerucut pengalaman gitu. Jadi pertanyaannya manakah ya media pembelajaran yang paling besar potensinya menghadirkan pengetahuan pengalaman murid peserta didik gitu. Kalau membaca ini kan teorinya sebenarnya adalah penelitian empiris ini ya ya
Ini penelitian empiris gitu ya. Jadi dari teori itu, dari penelitian itu muncul teori kan, seperti ini gitu. Nah, dikatakan kalau membaca ya hanya 10%. Kalau dengar 20%. Nah, ingat tadi kata Tuhan Yesus kan, barang siapa yang mendengar saja dan tidak melakukan, ya, dia hanya potensinya 20% doang, kira-kira gitu kalau kita baca pakai teori ini gitu ya. Untuk bisa mengenal Tuhan. Tetapi kalau dia melakukan, nah itu yang di bawah itu. Jadi dalam media pembelajaran, kalau peserta didik itu kita ajak untuk melakukan, mempraktekkan, itu kalau istilah kita ya, mengerjakan hal yang nyata, maka potensi dia menghasilkan pengalaman itu, pengenalan adalah 90% gitu. Nah, itulah makanya kenapa eh, saya memahami penutup khotbah di bukit itu setelah Yesus eh, banyak mengajar, dia mengatakan perkataan-perkataan ini semua kalau hanya kamu dengar itu tidak akan membawa pengenalan yang maksimal. Dan ketika tidak ada pengenalan, maka kamu rentan sekali eh, hancur dalam sejumlah krisis. Tetapi kalau kamu mendengar melakukannya, maka kamu akan melahirkan, itu akan melahirkan, potensi melahirkan pengalaman itu besar. Next. Jadi apa hubungan antara melakukan firman dengan daya tahan? Jawabannya tentu adalah pengalaman, pengenalan. Nah, pengenalan itulah yang kemudian tersimpan sebagai personal nostalgia, gitu. Nah, semakin banyak kita melakukan, maka semakin banyak amunisi. Nanti bisa kita diskusikan contohnya. Ya. Nah, ketika ya saya nggak tahu ya kawan-kawan, ketika teman-teman menghadapi krisis, lalu kalian ingat peristiwa bagaimana kalian bertemu dengan Tuhan gitu, itu bisa menguatkan. Next. Nah, ini satu uh, lanjut. Ini satu apa ya? Satu apa kisah yang menarik sekali ya. Ya, ini menarik sekali. Jadi ini kisah Ayub ya. Jadi Ayub itu digambarkan orang yang sangat baik, hebat lah ya. Ya. Tetapi yang sangat menarik lagi di akhirnya ayat pasal 42 itu penutup ya, pasal penutup. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi pengenalan yang selama ini sudah membawa dia kepada figur yang hebat. Kalau kita lihat di pasal 1 itu kan luar biasa dia kan. Tapi ternyata dia sendiri mengakui pengenalan itu hanya kata orang, nggak ada, itu hanya historical nostalgia gitu. Ya, tetapi peristiwa di tengah-tengah itu membuat dia mengalami sendiri gitu. Jadi kawan-kawan, eh, ya kita bisa seperti itu ya, bahwa ya ini makanya kita perlu selalu mawas diri ya. Jangan-jangan pengenalan kita ini kata orang saja, nggak ada personal nostalgia. Dan kalau itu terjadi ya kita rentan ya, menurut penutup khotbah di bukit tadi, rentan. Nah, rentan sekali hancur dalam menghadapi krisis. Tapi ketika melakukannya, maka kita punya potensi. Nah, sekarang kawan-kawan, eh, next, yang terakhir. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya, kenapa penutup seluruh rangkaian pemuritan Tuhan Yesus itu ditutup dengan melakukan. Ya, pasal 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kenapa di bagian ketiga itu Yesus menyuruh mereka melakukan, bukan supaya menolong Tuhan Yesus, supaya mereka punya personal nostalgia tentang Yesus, tentang Allah, gitu. Karena itulah yang akan menguatkan mereka. Nah, kalau kita belajar sejarah Matius, pembaca pertama Matius itu sangat krisis, ya. Krisis mereka hadapi. Nah, yang membuat mereka kuat itu adalah pengenalan. Itu makanya tema Matius itu adalah God with us kan. Ya. Di awal
ya, engkau akan menamai dia Yesus, Immanuel, God with us. Lalu di pasal terakhir, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu ke akhir zaman, sampai akhir zaman. Itu God with us, pengenalan akan Allah, pengenalan bahwa Allah bersama kita. Itulah tema utama Matius, dan kuncinya adalah poiesis, ya, kesetiaan melakukan firman Tuhan. Saya kira itu adalah slide terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Si Krista. ya Krista. Terima kasih Bang Pelita juga Kak Esther. Em, Sekarang membuka sesi untuk tanya jawab untuk abang kakak rekan-rekan alumni yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Kak Elsa, apakah mau bertanya? Kakak abang dan rekan-rekan alumni boleh bertanya, menyampaikan pertanyaannya melalui chat atau jika ada yang mau bertanya secara langsung juga dipersilahkan. eh saya nggak tahu ya apakah ini sebenarnya kan penjelasan ini sederhana sebenarnya, ya. Tapi barangkali kita kaitkan dengan nostalgia itu mungkin ya belum mungkin masih asing gitu ya. Tetapi saya ingin membuat sebuah ilustrasi ya sederhana ya. Misalnya gini, ada dua orang kesaksian di satu gereja. Ya, satu orang itu anak yang baru lulus SMA. Jadi eh, dia lulus SMA, lalu eh, dia disuruh bersaksi. Lalu pada hari yang sama itu juga ada seorang ibu, dia sudah berumur, lalu eh, dia 10 tahun di ladang misi, dan di dalam pelayanannya dia beberapa kali hampir mati, baik itu oleh penyakit maupun juga oleh serangan orang-orang yang menolak Kristus gitu ya. Jadi dua orang ini sama-sama mengatakan Tuhan Yesus baik, ya kan? Jadi kesaksian. Jadi kesimpulannya sama-sama Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya gitu, manakah di antara duanya itu memiliki pemahaman tentang kebaikan Tuhan lebih kuat, sehingga ketika nanti ada krisis dia pasti lebih kuat dari satunya? Jawabnya gampang kan? Jawabannya pasti lebih kuat yang ibu tadi. Nah, nah, lebih kuat ibu tadi. Kenapa? Jawabannya adalah karena poiesis. Jadi poiesis itu akan melahirkan pemahaman, pengenalan gitu. Jadi nggak ada cara lain. Nah gitu kawan-kawan. Sama dengan eh, dua orang tua. Ini sering saya buat ilustrasi. Dua orang tua sama-sama eh, memiliki anak yang tengah kuliah, dan pada suatu waktu dua-duanya membutuhkan biaya, gitu, membutuhkan biaya. Nah, ketika membutuhkan biaya, sama-sama eh, keterbatasan dana, gitu. Jadi dua orang tuanya. Lalu dalam keterbatasan dana itu dua-duanya diberi bertemu dengan sebuah tawaran untuk mengambil yang bukan haknya, gitu. Nah, yang satu akhirnya karena dia pikir, aduh ini anak saya harus kuliah, bayar uang kuliah seterusnya, akhirnya dia ambil yang bukan haknya, ya. Lalu dia bayarkan, lalu anaknya berhasil kuliah. Lalu yang satunya dia nggak ambil.
Nah, ketika dia nggak ambil, nah tentu itu poiesis. Itu poiesis. Dia tidak ambil poiesis. Nah, ketika dia tidak ambil, lalu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang membuat akhirnya anaknya selesai kuliah. Nah, lalu dua-duanya bersaksi di gereja. Tuhan itu baik. Nah, pertanyaannya, manakah pemahaman yang lebih kuat? Yang pertama tadi atau yang kedua? Ya, jawabannya pasti yang kedua. Kenapa? Karena lahir dari poiesis. Nah, itu analogi-analogi yang membuat eh, apa namanya kita semakin memahami. Ya, sama dengan murid tadi. Ya, ketika murid-murid apa namanya, oke. Nah, mungkin saya lanjutkan sedikit, sorry ya. Murid tadi ya, murid kenapa mereka memiliki personal nostalgia tentang Allah? Karena mereka melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi pengikut Yesus, menjadi penjala manusia kan. Jadi akar awalnya itu karena poiesis. Murid-murid itu poiesis. Poiesis itulah yang membuat mereka memiliki personal nostalgia ketika Tuhan membuat mukjizat 5 roti 2 ikan. Nah, sekarang kita lihat Yosua. Kalau kalian perhatikan ya, teks-teks yang kita baca kemarin, ya, semua diawali oleh ketaatan Yosua melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya, kamu suruh pengintai ke sana, dia lakukan. Kamu seberangilah sungai itu, dia lakukan. Kamu masukilah, walaupun secara manusia itu sulit, ya. Masukin eh, masuklah, serbulah kota Jericho misalnya. Itu kan secara manusia sulit gitu. Tapi kesetiaan melakukan poiesis lah yang membuat akhirnya Yosua punya personal nostalgia. Coba kalau Yosua tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka personal nostalgia tidak akan menjadi bagiannya, gitu. Nah, jadi itu kira-kira semacam eh, apa namanya review bagaimana mengaitkan antara poiesis dengan personal nostalgia. Baik, Sari tadi mau eh, tanya. Oh, di chat ya, di chat. Ya, dari Kak Sari pertanyaannya, jika tadi dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian nostalgia lebih banyak berdampak positif daripada berdampak negatif, apakah ini berlaku untuk semua jenis nostalgia atau hanya untuk nostalgia yang memang positif di masa lalu? Lalu bagaimana jika seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak baik sehingga meninggalkan banyak nostalgia buruk di masa kecil? Silakan dijawab, Abang Kakak. Iya, Kencang. ya ini mirip kayak minggu lalu sebenarnya ya. Eh, Biasanya memang ketika orang punya kenangan yang buruk, yang jelas traumatik itu bukan nostalgia ya, karena nostalgia itu sebetulnya kenangan yang nostalgic atau kenangan yang berkesan, yang itu memberikan rasa emosi dan emosinya bisa mix gitu ya, mix feelings gitu. Jadi makanya dia bilang bittersweet ya, pahit-pahit manis, manis-manis pahit. Eh, Bisa jadi pahit karena pahit dalam arti bukan pahit doang ya, tapi pahit manis gitu. Jadi mungkin dulu tidak terlalu menyenangkan, tapi bukan traumatik ya. Namun itu bisa dimaknai menjadi manis gitu ya. Atau kita menyayangkan karena di masa lalu itu manis, tapi sudah berlalu gitu. Ya, jadi rasa itu ingin kembali, pengalaman itu ingin kembali dimiliki di masa sekarang. Nah, seburuk-buruknya orang memiliki pengalaman yang traumatik, sebetulnya dalam situasi yang dia lebih tenang, dia bisa melihat kembali bahwa tetap ada sesuatu yang baik, pengalaman atau kenangan yang baik. Tapi mungkin kenangan traumatiknya itu terlalu besar sehingga dia tidak sanggup untuk melihat ada kenangan yang nostalgic sebenarnya. Nah, memang tidak bisa dihapus. Kalau yang minggu lalu kami menyebutnya itu bisa
ditimpa dengan adanya poiesis atau melakukan sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang nuansanya nanti nostalgic alias positif seperti itu. Itu sebabnya nostalgia yang dimaksud dalam ini apa yang kami sampaikan itu bukan hanya sekedar mengingat kembali kenangan, tetapi kita juga menciptakan kenangan supaya nanti di masa depan kita bisa menjadi orang yang mengingat masa lalu karena saat masa lalu itu sudah kita buat saat ini sebetulnya. Dibuat yang baik, dibuat yang nostalgic supaya nanti itu meniban gitu yang kurang baik di masa lalu. Karena memang tidak bisa di-delete gitu ya. Itu nggak memungkinkan. Kalau dari beberapa pakar psikologi di bidang humanistik, mereka menyarankan untuk accept it as your experience. Diterima dulu saja. Karena kemungkinan kenapa dia selalu berkesan yang sangat kuat negatif, bisa jadi bukan traumatik sebenarnya. Tetapi kita menilainya negatif banget gitu. Karena kita selalu denial. Ada hal yang kita nggak mau menganggap itu sebagai bagian dari pengalaman hidup kita. Makanya konsep nostalgia yang kami maksud adalah bukan hanya sekedar mengingat atau mengenang, tetapi menciptakan masa depan lewat masa lalu yang saat ini akan menjadi masa lalu nih buat besok nih. Nah, bikinlah supaya apa yang terjadi di present itu merupakan sesuatu yang nostalgic sehingga nanti bisa dikenang sebagai sesuatu yang menjadi amunisi buat kalian. Bang Prita mau nambahin? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit latar belakang Matius ya, yang mungkin lebih kompleks sedikit ya. Jadi kalau teman-teman baca tafsiran-tafsiran Matius, maka mereka akan mengatakan, banyak yang mengatakan, Matius ini sedang menghadapi krisis identitas, ya, identity crisis. Ya, jadi Matius ini kan komunitas Yahudi, ya. Jadi Judaisme itu kan banyak faksi-faksi, kelompok-kelompok gitu ya. Jadi banyak kelompok. Ini mohon maaf saya akan sedikit sedikit detail menjelaskannya supaya kita tahu nanti bagaimana Yesus memilih, ya. Kenapa poiesis dipilihnya gitu, ya. Sehingga nanti pertanyaan hari ini bisa terjawab karena menimpa itu. Jadi masa lalu itu kan nggak mungkin lagi kita yang buruk tadi kita ulang kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memaknai ulang dengan cara menimpa banyak nostalgic yang positif tadi, yang baik tadi. Sehingga dia menghasilkan pengalaman dan itu kan tertutupi dan bahkan bisa dia memaknai ulang peristiwa yang mungkin pahit itu gitu. Ya. Jadi dalam Matius ini ya, Matius itu mereka adalah komunitas Yahudi ya, yang menjadi pengikut Yesus gitu. Jadi komunitas Yahudi itu banyak ya, yang di Alkitab itu kan Farisi, Saduki, Herodian itu kan hanya kecil itu banyak sekali ya. Salah satunya lah komunitas Matius. Nah, komunitas Matius ini setelah perang Yahudi di tahun 70 ya, terjadilah reorganisasi dalam tubuh Yudaisme, maka induk Yudaisme melarang semua kegiatan-kegiatan yang mengatakan inilah Mesias, termasuk gerakan Kristen. Ya, sebelumnya mereka agak bebas ya meyakini bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi setelah tahun 70 ya mereka akhirnya ditentang karena itu mereka suruh keluar gitu. Nah, kalau kita tahu tahun 70 itu terjadi pembantaian genosida oleh Romawi ke Yahudi. Maka mereka juga kena. Jadi coba bayangkan ya. Di dalam komunitas Yahudi sendiri mereka dianggap sesat, tetapi di tengah-tengah non-Yahudi mereka diburu, di genosida oleh Romawi. Sehingga sebagai seorang pengikut Yesus mereka bingung. Bukankah kamu mengatakan Yesus itu Mesias? Kenapa kami menderita? Kami ditolak oleh Yahudi sendiri, tapi juga Romawi sendiri pun menganiaya kami. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang mengalami krisis traumatik seperti itu ya, dianiaya, ada yang dibunuh gitu, mungkinkah kita ajak mereka melakukan? Ya, coba ingat teman-teman kita ya. Kalau mereka lagi krisis, susah, pasti kita bilang, kamu di rumah aja dulu ya. Kami akan, misalnya kita punya project PI misalnya, atau kita punya project bakti sosial atau cari dana.
Biasanya orang-orang yang mengalami krisis, kita suruh di rumah berdoa. Tetapi Matius enggak. Justru dia mengatakan poiesis. Ya, ingat tuh penutup khotbah di bukit, penutup Matius itu kan. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan. Oh ya, itu digunakan kata terei sebenarnya. Tapi bisa diterjemahkan melakukan. Ya. Ajarlah mereka melakukan. Kenapa kepada orang yang krisis itu, yang mengalami kesulitan itu, mengalami pengalaman buruk itu, justru Tuhan Yesus menekankan poiesis gitu. Nah, jadi saya mungkin bisa mengaitkannya dengan pertanyaan Sari tadi. Ketika ada orang yang masa lalunya itu menyedihkan, ya, justru caranya adalah kita menggiring dia kepada cara hidup yang poiesis. Sehingga nanti pengalaman-pengalaman personal nostalgia tentang Kristus, tentang Tuhan itu akan menutupi ya pengalaman-pengalaman buruk itu. Syukur-syukur dia bisa memaknai ulang peristiwa itu. Nah, memaknai ulang itu salah satu efek dari nostalgia gitu. Jadi itu saya kira ya, ya tentu memang seperti yang kami katakan kemarin, tujuan kita ini kan supaya ini nggak terjadi. Sebagai orang tua, supaya ini nggak terjadi, maka kita rekayasa masa lalu anak kita. Tetapi memang kenyataannya ada yang sudah terlanjur kan, ya kan. Ini kan materi kita ini kan semacam materi mengantisipasi. Tetapi ada kenyataannya ada yang sudah terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi, saya kira apa yang diteladankan oleh Yesus itu melakukan di tengah krisis itu menjadi sebuah jawaban. Itu kira-kira, Sari. Ya, itu next-nya tuh. Ya, Next itu. tadi kalau dari jawaban abang dan kakak tuh aku mencatatnya ingatan buruk bisa dimaknai ulang dengan menimpa dengan hal-hal baik gitu. Dan juga nostalgia yang Hmm. dibicarakan di sini tuh nggak cuma sebatas ingatan masa lalu yang menciptakan emosi positif atau mungkin bittersweet gitu, tapi juga adalah ketika kita, aku pakai kata-katanya menabung gitu ya, menabung hal-hal Ya, nostalgia di masa kini supaya ketika kita di masa depan tuh kita bisa bernostalgia mengenai masa kini gitu. iya, Iya, iya. jadi ada pertanyaan lagi, mungkin eh ini agak mirip gitu sih menurut aku ya. Apakah maksudnya ketika kita memiliki suatu nostalgia yang tidak menyenangkan di masa lalu, dan untuk saat ini kita mencoba untuk memperbaiki hal yang tidak menyenangkan itu dalam perjalanan hidup sekarang, sehingga di suatu saat ketika kita kembali mengenang masa yang tidak Teorinya menyenangkan sebagai itu, positif. pola pikir kita tentang masa lalu berubah dan mampu Yang memaknai bukan sebagai yang suatu sama. pembelajaran hidup. Jelasin aja. Iya, sebenarnya gini, itu bisa saja ya, tapi bukan berarti harus begitu ya. Jadi misalnya punya, saya nggak tahu ya, kalian ini diasuh dalam keluarga yang seperti apa gitu ya, atau orang tua yang seperti apa. Karena kadang eh, bisa jadi teman-teman memaknai bahwa masa kecil saya buruk, itu waktu dulu terjadi itu emang sudah dianggap buruk, atau saat ini ketika diingat jadi merasa buruk gitu. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena ketika teman-teman sudah punya pemikiran-pemikiran tersendiri tentang orang tua yang ideal, itu juga nggak fair ketika teman-teman akhirnya bilang bahwa orang tua saya nggak ideal. Ya, bukan itu yang dimaksud gitu ya. Tapi memperbaiki dengan melakukan hal yang lebih baik, misalnya ke anak sendiri, tidak seperti zaman saya dulu misalnya, itu boleh aja gitu. Itu boleh-boleh saja. Dan itu menurut saya nggak ada ruginya kan. Sehingga nanti anak kita juga bisa punya kapasitas dan resource untuk menarik nostalgia dan punya efek motivasi buat dirinya. Kita pun demikian karena akhirnya kita bisa memaknai ulang bahwa itu tuh sudah berlalu sebetulnya. Memang betul itu buruk, tetapi rasanya tidak lagi negatif di saat ini. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih menganggap bahwa itu rasanya negatif, berarti mungkin ada sesuatu yang teman-teman perlu tambahkan dengan kenangan-kenangan atau bukan kenangan, pengalaman saat ini. Ya, jadi melakukan sesuatu supaya nanti itu menjadi
eh, bahan interpretasi apa yang sudah terjadi eh, di masa lalu gitu. Dan kita bukan sedang membongkar masa lalu ya teman-teman gitu. Sebenarnya eh, pertemuan ini bukan tentang sedang membongkar masa lalu, tapi kita sedang menciptakan masa lalu. Jadi teman-teman perlu menciptakan masa lalu gitu. Kalau bongkar, nanti teman-teman nggak punya kapasitas untuk menenangkan diri gitu. Jadi yang kita mau adalah teman-teman bisa mereinterpretasi masa lalu dengan upaya menciptakan masa lalu. Apa yang terjadi hari ini itu akan menjadi masa lalu. Tadi yang istilahnya Krista tuh menabung gitu. Lebih tepatnya ke situ. Gitu ya. Oke. Hmm, jadi pertanyaan seperti ini memang sering muncul ya. Jadi memang apa seperti yang kami katakan waktu itu ya. Jadi kita ini kan menulis buku untuk mengantisipasi ya supaya jangan terjadi seperti ini. Tetapi pertanyaan banyak yang bagaimana kalau sudah terlanjur kan gitu kan. Nah, salah satu eh, pemaknaannya yang kita jelaskan waktu itu adalah ternyata nostalgia itu bisa kita membuat kita memaknai ulang ya secara berbeda. Saya akan mungkin mengajak kita membaca atau gini ya. Kita tahu ya kisah tentang eh, apa namanya Paulus ya. Paulus yang eh, jadi Paulus itu banyak sekali mencoba memaknai ulang kepahitan dalam hidup gitu ya. Ya, tentu karena pengenalan akan Tuhan gitu. Nah, misalnya ya eh, dia mengatakan eh, bahwa dalam dirinya ada duri dalam daging, misalnya ya, duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Apakah ada yang pernah PA tentang itu? Silakan kawan-kawan. Oh, harusnya anak PMK harusnya hafal harusnya. Duri dalam daging. Atau bejana tanah liat, harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Wah, ini eh, kawan-kawan silakan respon. Apa yang kalian maknai tentang kalimat Paulus tentang duri dalam daging atau tentang bejana tanah liat? Atau wah, ini banyak pertanyaan saya nggak dijawab sebenarnya. Udah capek mikir, mungkin udah. Soalnya pertanyaan berat, jadi saya mau bawa ke yang berat deh. Oke, sekarang mari kita baca teks yang panjang ya. 2 Korintus ya. Sorry, 2 Korintus. Ini panjang sekali karena kayaknya harus begitu bacanya untuk membuktikan bahwa pengenalan akan Allah itu membuat kita bisa memaknai ulang peristiwa yang pahit di masa lalu. Itu nostalgia, ya. 2 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 29. Wah, panjang ya. Adakah yang mau menolong kami untuk membacakannya? Boleh saya, Nggak ada Bang. juga. Tapi saya pakai TB2 ya. Boleh, TV2. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. 2 Korintus ya. Ya, 1 Korintus. 2 Korintus. Maaf Bang, 2 Korintus berapa ya? 2 Korintus pasal 11. 11 ayat 23 sampai 29.
Apakah mereka 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, tidak aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Ya, jadi ini adalah peristiwa yang sudah dijalani, sudah dilalui oleh Paulus ya, sebelum akhirnya dia menulis ini. Jadi ini kan peristiwa masa lalu ya. Nah, kalau kita baca, ini peristiwa ini menyedihkan atau menggembirakan. Hmm. Ya, misalnya dia dicambuk, lalu dia disesah, ya, didera, lalu dia pernah 3 kali karam kapal, kelaparan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bayangkan ya, kalau misalnya Paulus itu datang ke tempat persekutuan kita, mungkin kita akan usir dia. Karena apa? Karena fisiknya pasti sangat tidak menarik, gitu ya. Ya, dalam satu waktu dia mengatakan bagiku bumi tidak rata. Nah, itu kan ditafsirkan dia itu kakinya itu panjang sebelah, gitu. Lalu dia juga digambarkan sebagai orang yang memiliki penyakit epilepsi, gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan berat semua ya, gitu. Dicambuk itu hampir mati kan dia, dicambuk gitu. Lempar dipakai batu ya, dirajam. Ya, nggak tahu ya, kalian pernah nggak melihat orang dirajam seperti apa gitu. Itu sangat mengerikan gitu. Itu makanya Paulus itu kalau lihat wajahnya mungkin sangat mengerikan. Karena pasti banyak bekas-bekas luka gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di pasal 5 ya, pasal 4. Pasal 4 ayat 16 ya, 17. Ya. Bagaimana dia bisa melihat dirinya mengatakan bahwa kami tidak taruh hati meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui. Itu kan dia mencoba memaknai peristiwa-peristiwa menyakitkan itu dengan cara berbeda kan. Ayat 17. Penderitaan ringan yang sekarang ini gitu. Jadi dia katakan itu penderitaan ringan. Nah, kalau bagi kita itu berat kan? Tapi dia katakan itu ringan. Nah, bagaimana dia memaknai, kita tahu ya, bejana tanah liat itu. Ya. Orang biasanya kalau dia menyimpan harta, ya, menyimpan harta, itu biasanya di tempat yang kuat. Nggak mungkin dia di tempat bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu gampang hancur. Nah, Paulus mencoba memaknai dirinya sebagai bejana tanah liat. Itu kan sebuah realitas dalam hidup yang tidak bisa diulang. Gitu. Tetapi pengenalan akan Kristus membuat dia apa? Supaya apa? Supaya ketika harta itu terpelihara, itu bukan sama sekali karena bejana itu, tetapi karena Tuhan yang memelihara. Sehingga nyatalah kuasa Tuhan katanya. Coba lihat ya, lihat dia. Jadi dia mengalami sebuah
kondisi diri yang rapuh. Tetapi pengenalan akan Kristus membuat dia memaknai ulang kondisi diri yang rapuh itu. Dia katakan, oh iya ya, memang aku rapuh. Gitu. Dia katakan ada duri dalam daging. Ya, dia rapuh itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Ya, seperti pertanyaan Sari tadi. Orang mungkin mengalami masa lalu yang pedih, pahit, macam-macam gitu ya. Tetapi dia maknai ulang, oh mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, dia mengatakan, supaya kalau terpelihara harta itu bukan karena kami, tetapi karena ada kuasa. Kalau seandainya harta itu dimasukkan ke peti peti baja, maka kuasa yang menaungi itu tidak tertampak, katanya. Kira-kira begitu ya. Saya membahasakannya. Ya, itu. Tetapi ketika harta itu dimasukkan ke dalam bejana tanah liat yang rapuh dan ternyata harta itu terpelihara, maka itu akan memperlihatkan kemuliaan atau kuasa yang menaunginya. Nah itu ya bisa nggak kita pahami? Jadi kelemahan fisik, kecacatan fisik, mungkin ketidakbaikan yang terjadi di masa lalu, dia maknai ulang oleh karena pengenalan akan Kristus. Demikian juga duri dalam daging. Ya, kenapa dia berdoa, tapi ternyata duri dalam daging itu tidak diangkat oleh Tuhan. Lalu dia maknai dengan cara apa? Dia bilang, eh, supaya aku tidak sombong. Tuh, itu kata Paulus kan. Jadi ada kecenderungan dirinya untuk angkuh, sombong, karena memang dia layak untuk sombong, karena secara lahiriah dia sangat hebat. Tetapi satu sisi dia memiliki duri dalam daging. Ada yang maknanya tadi epilepsi mungkin gitu, ya. Kakinya tidak rata dan juga kecacatan fisik yang lain. Itu kan hal-hal yang tidak bisa diulang kembali. Tetapi pengenalan akan Kristus membuat dia memaknai ulang. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini ya. Bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, nostalgia pengenalan akan Kristus membuat kita akan selain tadi ditutupi, ya, ditutupi, ditimpa karena hilang nggak mungkin. Kedua, kita memiliki kemampuan untuk memaknainya ulang, gitu. Nah, eh, saya, saya sangat yakin ya di antara kita ini pasti punya pengalaman waktu kita PMK dulu setelah kita mengenal Kristus, pengalaman masa lalu kita maknai ulang. Nah, titik pentingnya, titik baliknya adalah pengenalan akan Kristus. Nah, dari mana datangnya pengenalan Kristus? Poiesis. Jadi itu saya kira ya bagi kawan-kawan yang misalnya di pelayanan gitu ya, eh, menemukan rekan pelayanan ataupun dia mahasiswa kalau kita punya anak KTB yang terlanjur udah punya pengalaman buruk ya, poiesis adalah salah satu jawaban untuk dia bisa pertama ditimpa karena dia ada pengalaman ini, lalu dia kedua dia akan memaknai ulang peristiwa. Gitu kira-kira, Krista. Oke, Abang dan Kakak. Tadi kalau yang aku dapet tuh eh nggak apa ya memaknai bahwa ya hal yang sudah berlalu yang memang buruk tuh ya menerima gitu bahwa hal itu adalah hal yang buruk. Tapi ketika udah bisa memaknai ulang ya rasanya udah nggak negatif lagi gitu. Tidak memberikan kesan perasaan Ya, negatif. Dan betul. ketika kalau misalnya memang masih merasa itu hal yang negatif gitu ya, ada dampak perasaan negatif ke kitanya, ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan sesuatu di masa kini untuk menimpa gitu. Karena ya yang dilakukan oleh nostalgia itu bukan membongkar masa lalu, tapi kita membuat juga masa lalu itu gitu. Dan eh, aku juga dapat bahwa pengenalan akan Kristus tuh bisa membantu kita dalam memaknai ulang mungkin hal-hal buruk yang sudah pernah terjadi gitu ya. Dan bagaimana bisa mengenal Kristus ya, poesis itu tadi. Seperti itu. Mantap, super Kalau sekali. kalau dari abang kakak, rekan-rekan alumni lain, apakah mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu.
Boleh bertanya secara langsung atau mungkin lewat chat. Atau kesaksian juga boleh sih kawan-kawan ya. Mana tahu ada pengalaman yang seperti ini persis lalu supaya semakin clear gitu ya. Ya, Kalau supaya kita mau ya, supaya bisa ada contoh realnya contoh gitu ya. ya, ya pengalaman waktu di PMK dulu ya, ketika dari tempat asal kita setelah bertemu dengan Kristus kita masa lalu itu tetap ada, tapi kita mencoba mana yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Nanti dugaan saya kuat itu pasti karena poiesis gitu. Bukan karena menghafal. Karena membaca itu tadi di teorinya Edgar Dale itu hanya 10%, ya. Mendengar itu hanya 20%. Potensi untuk membuat kita mengenal pengalaman. Tetapi aksi nyata itu Bang Eli, 90%. Bang Eli nanya. Ya, Kira-kira. Bang Eli, silakan Bang. Iya, sorry ya. Ini sangat menarik ya, tapi mungkin satu hal yang perlu dilihat sekarang ini sih lebih dari pemaparan 2 kali pertemuan. Seharusnya kita bisa melihat ke diri kita gitu, ke diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa terapi dengan cara mengenang hal-hal yang baik yang membuat kita semakin maju ya dalam hidup ini. Tapi Kak Esther, Bang Pelita, kenyataannya bahwa natur manusia berdosa, kecenderungan manusia itu melihat hal-hal yang buruknya gitu. Pengalaman kepada orang lain, pengalaman kepada orang tua, atau siapapun lah yang jadi idola. Nah ini jadi persoalan natur manusia berdosa. Nah poin yang terakhir, makanya saya mau komentar ini juga secara pribadi dari dalam pengalaman menghadapi orang-orang yang bergumul dengan masa lalunya, memang yang membuat itu terintervensi adalah kedewasaan rohani. Makanya kalau kita lihat bahwa ya nggak ada pilihan, natur hidup manusia berdosa itu ya memang seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan. Kalau Allahnya, Tuhannya Paulus tadi bisa membuat Paulus memaknai, Tuhan yang sama kan akan melakukan juga hal yang sama dalam diri kita. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah kerohanian seperti apa yang saya perjuangkan dalam hidup saya? Memaknai kerohanian yang saya punya, apakah saya udah cukup bangga dengan pengalaman rohani masa lalu? Atau sebenarnya kerohanian itu bukan bicara masa lalu, tapi bicara masa kini dan masa yang akan datang yang akan terus-menerus kita alami. Dan dalam pengalaman rohani masa lalu sering sekali kita menggantikan Tuhan itu sebagai hal yang utama dengan berkat-berkat Tuhan yang mungkin kita bisa dapatkan, kepintaran lah, prestasi lah, materi lah, dan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, pemaparan sejauh ini bahwa memang nggak ada istilah setitik pun bisa kita menggantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan apapun, termasuk pemberian Tuhan karunia-karunia yang hebat. Ya, nanti kalau Tuhan berkenan tahun depan Bang Pelita ini akan, jadi kita doakan ya, mendapatkan satu status yang baru gitu sebagai guru besar, maka itu nggak bisa menggantikan kebutuhannya akan Tuhan. Tadi pagi saya ngobrol dengan Profesor Yusak Siahaan. Lalu dia katakan sederhana, Bang, jadi profesor itu bukan sesuatu gimana-gimana yang bisa menggantikan Tuhan gitu. Tuhan adalah di atas segalanya. Nah ini saya pikir kita di sini, termasuk saya juga ngomong kepada diri saya sendiri bahwa kebutuhan kita akan Tuhan dari waktu ke waktu sampai kita menutup mata. Itu nggak bisa ditawar. Dan itu yang membuat kita bisa memaknai ulang atau makin memperkaya pengalaman poiesis yang dijelaskan oleh Kak Esther tadi itu dari sisi keahliannya dan Bang Pelita dari sisi keahliannya. Mari kita saling berdoa untuk bisa menikmati hal seperti itu dan saya mau meng-underline kembali bahwa berita yang penting ini jangan terlewatkan semua yang hadir mengikuti GCLC ini. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman pribadi gitu, tapi mungkin harapan saya secara pribadi sih bagaimana bisa tertrigger ya hal-hal yang perlu di-trigger,
yang yang baik makin baik sampai Tuhan puas melihat hidup kita. Yang masih perlu diperbaiki, kita harus membuat sebuah resolusi, menemukan langkah-langkah bagaimana kita tertolong. Jadi terima kasih untuk Kak Esther ya. Bang Pelita boleh membagikan ini. Mungkin nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat lebih dalam lagi gitu. Bicara tentang melihat contoh-contoh, ya saya melihat juga kepada diri anak-anak saya. Enggak selalu juga mereka melihat yang baik. Malahan natur yang berdosa itu melihat yang buruk. Nah, kalau saya mau merefleksikan juga dengan ayah saya, dengan mama saya bisa melihat hal yang buruk. Tetapi kerohanian akan menolong saya melihat hal-hal yang baik. Bahkan hal-hal yang buruk di masa kecil pun saya lupa. Saya nggak tahu mau diapain sama mama dulu ketika nakal gitu. Mau diapain sama papa ketika nakal gitu. Ya, dalam segala kondisi. Dan akhirnya saya melihat bahwa saya berdamai dengan kondisi itu bukan karena saya bisa damai-damai, tetapi karena Tuhan menutupi itu dengan caranya gitu. Jadi mari kita saling berdoa. Ya. Makasih. Ya, jadi itu ya kawan-kawan. Apa namanya? Tadi Bang Eli mengatakan pengalaman-pengalaman yang mungkin buruk, tetapi yang membuat cara berubah itulah pengenalan akan Kristus. Tapi kalau kita telusuri nanti apa yang membuat Bang Eli memiliki pengalaman itu, pasti poiesis. Mungkin saja beliau nggak sadar misalnya. Tapi kalau kita telusuri poiesis, gitu. Nah kawan-kawan. Jadi itulah saya kira ya peran poiesis yang menghasilkan pengenalan. Pengenalan itu bisa membuat kita memaknai berbeda pengalaman-pengalaman yang kita anggap buruk, walaupun buruk itu tanda petik ya. Jadi belum tentu juga ya, karena kadang-kadang karena kita diindoktrinasi oleh satu paham-paham tertentu ya, tadi tentang dosa tadi kan misalnya kan, kita itu udah paling hina lah gitu kira-kira misalnya ya. Lalu itu terus diindoktrinasi gitu ya, ya sehingga kita akhirnya semakin merasa bersalah gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, Krista, saya kembalikan. Oh ya, ada Tiffany. Iya, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir ya. Dari Kak Tiffany, ada ungkapan orang tua selalu ingin anaknya mengalami atau mendapatkan yang lebih baik dari orang tuanya. Nah, ada orang tua yang childhood memoriesnya tentang Tuhan itu tidak bagus-bagus amat. Bahkan orang tua ini bisa dikatakan pengenalan tentang Tuhan itu belum kuat. Tapi saat orang tua ini membesarkan anaknya, ada momen di mana sang anak menanyakan kenangan masa kecil orang tuanya tentang Tuhan. Pertanyaannya, di momen ini orang tua harus bagaimana menjelaskannya ke anaknya dengan tujuan bisa memberikan childhood memories ke anaknya tentang pengenalan Tuhan yang baik. Bukan cerita, mestinya. Kalau menurut saya sih ya, apalagi dengan model anak sekarang gitu ya. Kalau ditanya ya Tiffany ya, kalau ditanya pertanyaannya di momen ini orang tua harus bagaimana menjelaskan. Kalau menurut saya sih poiesis. Tetap aja melakukan apa yang baik, menjadi teladan. Ya, dan teladan itu lebih kuat suaranya daripada perkataan. Gitu. Jadi saya ini bukan mensimplifikasi, tapi saya kira itu sangat relevan ya. Coba kita lah ya. Mungkin beda dengan zamannya saya atau Bang Eli ya, atau zamannya Pak Partogi. Dulu kan orang tua kita kalau ngomong apa sih kita dengar ya. Sekarang kan enggak. Ya. Jadi apa yang orang tua lakukan ya, ubah cara hidup Anda gitu. Ya, beberapa waktu lalu di koran Kompas itu bahas tentang fatherless ya. Kalau kalian baca fatherless, banyak sekali orang tua ini tidak memberikan teladan gitu. Ya, sibuk dengan A, B, C, lalu tidak berintegritas misalnya. Anak-anak dengar kan gitu. Melanggar lampu lalu lintas di depan bersama anaknya gitu. Anaknya dibonceng tapi melanggar lalu lintas kan gitu. Banyak sekali. Lalu ditanya, "Siapa yang ngajarin kamu begini?" Ya, dia yang ngasih contoh terus gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya ya poiesis, biarkan Roh Kudus bekerja gitu. Tugas kita adalah memberikan contoh teladan gitu. Itu sederhananya begitu.
Kak Esther ada mau tambah? Saya mau kasih tambahannya tuh bentuknya kenyataan di temuan di lapangan. Jadi saya bersama mahasiswa pernah, karena kami meyakini bahwa kalau cuma omong doang tuh bisa ondo gitu ya, nggak ada artinya. Jadi kami pernah melakukan semacam riset eksperimen yang membagi, ada dua kelompok gitu ya. Jadi kelompok yang pertama kami minta mahasiswa, orang muda lah. Jadi orang muda ini hanya dari satu suku tertentu. Dalam hal ini hanya suku Batak. Jadi yang kami teliti adalah anak laki-laki dari suku yang orang tuanya dua-duanya Batak. Semuanya, semua yang kami ambil sebagai partisipan gitu ya. Ya memang kami waktu itu mintanya kalau bisa yang masih tinggal di Sumatera Utara, tapi karena sulit akhirnya boleh tinggal di mana aja asal kedua orang tuanya bersuku Batak. Nah, kelompok yang pertama kami minta jadi mengingat wejangan yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Apakah itu memunculkan rasa bangga gitu. Kelompok yang kedua, kita nggak kasih instruksi untuk mengingat wejangan. Kami hanya bilang, ingatlah kenangan yang paling nostalgik kamu dengan orang tua kamu gitu. Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling tinggi skornya tentang rasa bangga? Yang paling tinggi skornya adalah bukan yang ngasih wejangan tentunya, tapi yang dia dibebaskan untuk mengingat kenangan yang paling nostalgik tentang dia dengan orang tuanya. Jadi memang waktu itu kami bilang bahwa apakah wejangan bisa memberikan rasa bangga? Ternyata tidak signifikan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Malah secara min dalam kedua kelompok ini yang paling tinggi adalah min dari kelompok yang diminta untuk mengingat kenangan yang nostalgik dengan orang tuanya. Nah, kenangan yang nostalgik dengan orang tuanya adalah sesuatu yang sifatnya experience alias poiesis. Melakukan. Kalau wejangan tuh kayak mungkin kalau dilihat secara kualitatifnya, beberapa mengatakan bosan dan jenuh karena pasti itu lagi yang dikasih. Dan malah ada yang mengatakan apa yang diomongin gak sejalan dengan apa yang dilakukan. Itu udah terlalu to the point ya. Jadi ya itu kira-kira ya untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Pelita. Terima kasih. Jadi jawabannya sederhana ya, Tiffany dan Krista ya, tapi melakukannya yang berat. Semua pertanyaan kalian gampang jawabannya. Oh yesus, tapi ngelakuinnya yang berat. Ya, karena itulah Tuhan Yesus di penutup khotbah di bukit itu ataupun penutup pemberitanya ya pergi berdua-berdua dan jangan bawa apa-apapun supaya kelihatan bahwa apa yang aku ajarkan ketika mempraktekkan akan menghasilkan pengenalan gitu. Nah, itu. Jadi ya nggak ada cara lain. Nah, silakan kawan-kawan eh, apa namanya refleksikan dan saya sangat berharap minggu depan itu ada kesaksian ya. Kesaksian-kesaksian yang membuat kita semakin melihat bahwa apapun yang membuat kita semakin mengenal Tuhan itu ternyata poiesis. Kita selamanya aja nggak sadar gitu. Oke. Ya, oke, baik, Bang Kakak. Jadi intinya semuanya poiesis ya. Nah, em, mungkin boleh, kalau tadi sudah termasuk closing statement, boleh ditutup dalam doa. Tapi kalau ada yang lagi yang mau ditambahkan, boleh silakan baru ditutup dalam doa, Bang Kakak. Eh, ada lagi Kak Esther? Masih sama closing statement saya. Saya. Make every moment as a nostalgic moment. Karena itu Ya. poiesis. Jadi sekali lagi goal daripada materi kita dalam benak saya adalah dalam rangka merekayasa ya orang lain dan anak-anak kita kalau yang menjadi orang tua gitu. Kalau yang belum ya merekayasa anak KTB kita misalnya, adik kita dan seterusnya. Tapi ternyata banyak diskusi tentang bagaimana kalau sudah terlanjur. Nah itu yang memang satu sisi ya harus dijawab. Tapi satu sisi dengan melihat realitas itulah maka kita harus semakin eh, berusaha untuk menghadirkan personal nostalgia gitu. Ya, jangan kalau menjadi orang tua gitu jangan lupa membicarakan itu dengan calon pasangan ke depan gitu ya. Ya, karena itu yang akan menguatkan.
Saya kira itu aja penutup saya ya, kawan-kawan. Saya akan tutup dalam doa ya, Fani. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanya mampu berkata-kata sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan pengalaman kami yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan bekerja lebih hebat di hati setiap kawan-kawan yang ikut dalam uh, Zoom meeting ini. Kami menyadari ya Tuhan, kami berdua uh, sangat terbatas dan banyak kelemahan. Tetapi kami bersyukur jikalau Tuhan melibatkan kami untuk berbagi dengan teman-teman kami, alumni Perkantas. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pengalaman yang tidak seberapa ini, kiranya boleh Tuhan lipat gandakan. Sehingga menolong setiap kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mengalami pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, biarlah materi menolong mereka ya Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya mereka mengingat kembali bagaimana baiknya Tuhan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada banyak pengalaman, ada banyak kondisi fisik yang tidak menggembirakan secara manusia, tetapi akibat pengenalan akan Kristuslah yang membuat dia memaknai ulang. Biarlah ini terjadi kepada setiap teman-teman kami. Demikian juga Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini memiliki anak yang kecil yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah suami dan istri boleh saling bergandengan tangan untuk merekayasa masa lalu anak-anak mereka ya Tuhan. Dengan belajar menabung nostalgia kepada mereka. Tolonglah mereka, Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Sehingga pada waktunya anak-anak mereka menjadi orang yang kuat. Orang-orang yang mampu bertahan di dalam berbagai situasi krisis. Inilah harapan dan doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk teman-teman yang telah mempersiapkan acara ini. Tuhanlah berkati mereka, kiranya pelayan mereka hari ini tidak sia-sia, tetapi melalui pelayan mereka dapat banyak orang semakin dapat berkat, dan mereka pun di kemudian hari terus semakin menjadi berkat. Berkati pekerjaan, segala usaha dan keluarga mereka. Kiranya apapun yang mereka kerjakan semakin hari semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di akhir pertemuan ya Tuhan. Kami akan berpisah dari pertemuan ini dan melakukan aktivitas yang lain. Biarlah Tuhan juga mempertemukan kami di pertemuan yang ketiga di minggu depan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.